Halo sob, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah ataupun cerita aturan aneh mandi di Umbul Manding. Jadi ceritanya seperti ini sob. Ada larangan tak tertulis bagi kaum perempuan yang mandi di sumber air yang dikeramatkan ini. Mereka dilarang menutupi payudaranya, alhasil ritual pamer payudara pun semarak, terutama di malam Jumat Legi. Ritual payudara Umbul Manding, sumber air bersih yang ada di Desa Semanding, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sejak dulu, debit air di tempat ini memang besar. Bahkan saat kemarau panjang sekalipun, umbul ini tak pernah kekurangan air. Karena debit airnya yang relatif besar dan bersih, maka sumber ini sejak dulu dimanfaatkan warga desa Semanding dan sekitarnya, terutama untuk memasak, mandi, mencuci, bahkan untuk mengairi sawah. Maklum saja, Umbul Manding memang berada di daerah pegunungan yang amat sulit air. Yang dapat dikatakan unik, tempat yang biasanya digunakan untuk mandi sejak dulu sengaja dibiarkan terbuka, tidak ditutupi apa-apa. Padahal yang mandi di situ tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka berbaur menjadi satu untuk mandi bersama. Adakah rasa kiku ataupun malu pada diri mereka? Mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, maka tidak ada yang merasa malu jika dilihat orang, terutama lawan jenis. Bahkan kalau kaum perempuan sedang mandi, mereka sama sekali tidak perlu merasa repot menyembunyikan payudaranya. Bahkan ada kesan payudara itu sengaja dipamerkan. Bagi warga pendatang yang belum terbiasa, kalau mandi di umbul terpaksa menutupi payudaranya. Salah satunya seperti dialami dari sini seorang guru SD yang ditugaskan mengajar di daerah itu. Buddha sini mengaku pada awalnya sangat malu kalau mandi di umbul. Namun karena tidak ada sumber air di desa tempatnya mengabdi selain umbul itu, dia terpaksa mandi di situ juga. Karena masih malu, pada awalnya kalau mandi terpaksa dia memakai baju. Lama-lama karena sudah biasa bajunya dilepas, begitu juga BH-nya. Akhirnya kalau mandi telanjang dada. Tidak tahu kenapa, tapi mungkin karena kebiasaan. Sekarang kalau mandi saya ikut dengan warga, semuanya pamer payudara, kata Bu Darsi sambil tersenyum. Walau di dekatnya ada Pak Guru, dia tidak merasa malu lagi. Biarin, daripada dilihat orang lain lebih baik dilihat teman sendiri, selorohnya. Karena ritual mandi telanjang dada ini, maka siapa saja yang kebetulan lewat bisa melihat dengan jelas payudara wanita-wanita desa setempat. Masyarakat desa Semanding memang tergolong masih kolot. Contohnya warga di sana masih percaya dengan berbagai kepercayaan kuno. Contohnya perawan sebelum datang bulan yang pertama giginya harus dipungur. Alasannya kalau sudah datang bulan payudara supaya cepat besar. Kalau sudah begitu perawan tersebut biar cepat laku. Karena masih percaya dengan adat dan kepercayaan tersebut, jumlah wanita di sana yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar masih sangat tinggi. Sebab walau masih SD, kalau payudaranya sudah kelihatan besar langsung ditikahkan. Umumnya orang tua di sana merasa malu kalau punya anak perawan yang payudaranya sudah kelihatan besar tapi belum menikah. Anehnya lagi, bagi yang sudah tidak perawan, pulang mandi dari umbul selalu telanjang dada. Nanti kalau tidak telanjang dada malah dikira masih perawan. Padahal anak saya sudah 3, kata Yusayem ketika minta keterangan oleh misteri. Kenapa tempat mandi di Umbul Manding dibiarkan terbuka? Dan kenapa juga kalau mandi kaum perempuan harus bertelanjang dada? Rupanya hal ini berkaitan dengan sebuah legenda masyarakat Semanding. Mereka percaya dengan kisah perawan desa yang bernama Sri Kunti. Alkisah, beberapa puluh tahun silam, Sri Kunti ikut daftar jadi calon PNS. Ternyata dia diterima. Bahkan kemudian bunga desa itu menjadi guru SD di Semanding. Walau Sri Kunti sudah menjadi guru, namun dia tidak berubah
terhadap siapa saja dia tetap tidak membeda-bedakan, sehingga banyak orang yang simpati kepadanya. Salah satunya adalah mandor hutan yang bernama Basman. Cinta Basman diterima Sri Kunti, keduanya berjanji akan hidup bersama. Akhirnya, setelah menikah, Sri Kunti diboyong Basman ke rumah orang tuanya yang juga ada di desa Semanding. Mula-mula pengantin itu hidup rukun. Sri Kunti sendiri waktu itu sudah kerasan hidup di rumah mertuanya. Tetapi yang namanya hidup berumah tangga ada saja rintangannya. Suatu ketika Sri Kunti mendengar kabar kalau suaminya suka mabuk-mabukan. Walau dia sudah mengingatkan, suaminya tetap saja tidak mau mendengar. Hampir setiap hari Basman malah pulang sempoyongan karena mabuk. Karena merasa kecewa, diam-diam Sri Kunti nekat pergi meninggalkan rumah supaya tidak terlihat oleh orang. Setelah maghrib dia baru berangkat. Namun setelah dia sampai di Umbul Munding, malah berhenti. Lalu dia duduk di tepi umbul, angan-angannya pergi entah kemana. Dia teringat orang tuanya dan adik-adiknya. Hatinya susah. Tidak terasa sudah begitu lama Sri Kunti duduk melamun di tepi umbul. Sewaktu dia akan meninggalkan umbul, tiba-tiba dari dalam air muncul seorang putri yang naik bulus raksasa. Sang putri menghampiri Sri Kunti. "Kamu jangan pupus," atau artinya adalah putus asa, "dan harus tetap tabah," kata putri itu. "Aku datang mau menolong kamu. Sekarang pulanglah ke rumah orang tuamu. Sediakan bunga 7 warna, besok bawa ke sini. Apa yang kamu minta bakal kesampaian," sambungnya. Setelah berkata begitu, putri cantik tadi hilang entah kemana. Yang kelihatan di depan Sri Kunti tinggal bulus yang tadi dinaiki sang putri. Sementara itu, di rumah Basman bingung mencari istrinya. Sudah dicari kemana-mana tapi tidak ada. Waktu tengah malam, Basman mendengar kabar kalau ada seorang wanita pingsan di dekat Umbul Munding. Dia cepat-cepat pergi ke sana. Ternyata wanita yang pingsan di dekat umbul adalah istrinya. Setelah sadar, Sri Kunti menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar kisah Sri Kunti, muncul kepercayaan dia sudah dibawa pergi siluman bulus putih. Sementara Basman berjanji tidak akan mabuk-mabuk lagi. Sri Kunti menjalankan pesan putri gaib yang menemuinya. Dia menyediakan bunga 7 warna. Setelah itu dibawa ke umbul dengan ditemani Basman, suaminya. Keduanya menunggu datangnya sang putri. Tetapi ditunggu sampai jauh malam, sang putri tak kunjung datang. "Apakah sang putri menipu saya sehingga dia tidak datang?" gumam Sri Kunti. Karena tidak ada tanda-tanda sang putri akan datang, Sri Kunti dan Basman memutuskan meninggalkan umbul. Tetapi baru saja melangkah, tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil mereka. "Kalau kamu ingin harta banyak, jangan tergesa-gesa," kata suara dari dalam umbul. "Kamu siapa?" tanya Sri Kunti. "Saya siluman bulus putih yang menunggu Umbul Manding." Sri Kunti dan Basman terdiam. Di hadapan mereka tampak sosok putri cantik jelita. "Kalau kamu ingin kaya, jaga umbul ini supaya sumbernya tetap besar," kata sang putri lagi. "Bagaimana caranya?" tanya Sri Kunti. "Caranya gampang. Semua wanita yang di sini kalau mandi jangan ada yang menutupi payudara. Sebab kalau ada yang berani menutupi payudara, siluman bulus putih akan marah." Setelah memberi pesan demikian, sang putri menghilang. Entah bagaimana. Cerita dari mulut ke mulut ini akhirnya dipercaya oleh banyak orang, terutama warga desa Semanding dan sekitarnya.
Ya karena masih banyak yang percaya, sampai sekarang masih banyak orang yang ngalap berkah ke Umbul Manding. Apalagi kalau malam Jumat Legi, banyak warga luar desa Semanding yang datang. Mereka melakukan ritual pamer payudara. Pemandangan unik bisa saja kita saksikan. Selepas mandi dari Umbul Manding, banyak yang pulang dengan telanjang dada. Payudaranya dibiarkan dilihat orang. Oke sob, itu adalah cerita ataupun kisah dari aturan aneh mandi di Umbul Manding. Semoga terhibur. Terima kasih. Sampai ketemu.